Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini membahas tentang topik sejarah dan ada hubungannya dengan politik. Seorang sahabat dan kerabat Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menangis ya dan mengakui bahwa orang-orang itu ingin membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah dan mereka tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah. Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Banyak dari para sahabat yang tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Ada yang membaiat itu pun karena terpaksa. Sebagian yang membaiat ada yang atas dasar ijtihad mereka, lalu mereka akhirnya bergabung dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentu ini jadi tanda tanya. Ada apa? Ya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kelompok Bughat Khawarij itu setelah membunuh Khalifah Utsman, mereka kemudian membentuk korps, lalu mereka membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika itu terjadi, maka sahabat yang lain berselisih. Ya, mereka berkata ini pembaiatan yang tidak sah atau pembaiatan ini tidak legal. Legalitasnya mana? Tidak syar'i. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan majelis syura. Sedangkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sudah berwasiat harus dibentuk majelis syura kalau memilih khalifah. Dan majelis syura itu diwakili oleh 7 orang, 6 orang, 5 orang. Ya, dari kepala ahlul halli wal aqad seperti itu. Dan bukan dengan cara khawarij, ya kelompok Bughat Abdullah bin Saba dan kawan-kawannya. Sehingga muncul konflik. Di sini dijelaskan ya bahwa riwayat ini Ali bin Abi Thalib itu beliau menyesal ya bahwa ada hadis ya, ini hadis athar ya, sahabat nomor 1316. Haddatsani Ibrahim bin Al-Hajjaj An-Naji bil Basra anna Abu Awana bin Khalid Al-Hadza bin Abdurrahman bin Abi Bakr qala atani. Jadi ini dari Abu Bakar. Wa qala marra ukhra atana Ali radhiyallahu anhu, bahwa Ali datang ke Abu Bakrah aidan wa ma'ahu Ammar. Kemudian Ali datang dan bersamanya Ammar. Fadzakara kalimah faqala Ali wallah la akunanna ma'allah ala man kan ma laqiya ahadun min hadhihi al-ummah ma laqiyat tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara kalimah fabaya'a an-nas Abu Bakar. Jadi maksudnya Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya beliau ingin jadi khalifah ya, atas dasar ini ya. Beliau berkata bahwa Abu Bakar dibaiat oleh orang-orang ya. Waradhitu, kemudian saya ridho dengan baiat itu. Tsumma tuwfiya Abu Bakar fadzakara kalimah fastakhlafa Umar fabayatu waradhitu. Ya, kemudian saya membaiat dan saya ridho. Tsumma tuwfiya Umar, kemudian Umar meninggal. Faja'alaha ini maksudnya yakni Umar syura. Jadi Umar menjadikannya itu sebagai syura. Ya. Lalu fabuyi'a Utsman, kemudian dibaiatlah Utsman. Fabayatu, kemudian Ali membaiat. Waradhitu, kemudian saya ridho. Tsumma humul an yamiluna baini wa baina Muawiyah. Yamilun di sini artinya apa? Artinya mereka tidak membaiat Ali, tetapi mereka malah condong kepada Muawiyah. Nah, kemudian riwayat berikutnya sama. Nah,
yamiluna baini wa baina Muawiyah. Ya. Kemudian di sini juga dijelaskan anna aliyan atahum aidan faqala ma laqiya ahadun min hadhil umma ma laqitu tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana haqqun nas bihadzal amr. Jadi maksudnya fadzakara kalimah itu wa ana haqqun nas bihadzal amr. Maksudnya saya ini orang yang paling berhak di antara orang-orang tentang kepemimpinan ini. Ya, maksudnya harusnya setelah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saya adalah kerabatnya Nabi, ya, maka saya punya hak menjadi khalifah. Namun apa yang terjadi? Abu Bakar jadi khalifah, habis itu Umar jadi khalifah, habis itu Utsman jadi khalifah. Lalu waktu kesempatan datang, ternyata orang-orang yamiluna baini wa baina Muawiyah. Jadi orang malah condong ke Muawiyah dan tidak condong ke Ali di situ. Ya. Lalu yang keterangan berikutnya yaitu di kitab Tarikhul Kabir, ya, dijelaskan di riwayat nomor 599. Jadi Muhammadun bin Umair An-Nakhai. Dijelaskan qala lama qadima Ali al-Basra, ketika Ali bin Abi Thalib ke kota Basra, faqala li asta'dzin li yuridu ziyadah fasta'dzantu fa'adzina lahu fadzakara ma laqiya ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang kronologi kejadian setelah meninggalnya Nabi. Wa qala tuwfiyan Nabi fadhanantu anni fabuyi'a li Abi Bakarin. Ya. Fasami'tu wa ata'tu. Jadi riwayat ini menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib ingin mendapatkan jabatan, ya, berdasarkan riwayat ini, ya. Namun orang-orang akhirnya membaiat Abu Bakar dan beliau pun membaiat. Kemudian ada riwayat yang mirip juga, ya. Kemudian di sini juga ini di dalam kitab Jami'us Sanadus Sahih. Jadi kitab kumpulan sanad sahih, ya. Secara sanad ini sahih. Jadi ini riwayatnya dari Ibnu Sirin an Ubaidah an Ali, ya. Iqdu kama kuntum taqdun fa inni akrahul ikhtilaf. Jadi Ali bin Abi Thalib itu paling benci ikhtilaf. Hatta yakuna linnasi jamaah, sampai manusia itu bersatu di atas satu pemimpin. Kemudian riwayat berikutnya ketika orang-orang Kufah itu mencela Muawiyah, beliau menjawab, ayuhan nas la takrahu imara Muawiyah. Wahai manusia, jangan kalian membenci kepemimpinan Muawiyah. Wallah law qad faqadtumuh laqad ra'aitumur ru'usa tundar min kawahiliha kal hanzal. Jika kalian kehilangan Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kalian akan melihat pedang itu memutus kepala seperti kuaci itu terkupas, ya. Hanzal itu kuaci, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib sadar bahwa dia tidak mungkin melanjutkan jabatan kekhalifahannya, dan beliau tahu bahwa Muawiyah lebih paham tentang politik. Kemudian di kitab lain, ya, namanya kitab Syiaq Maruya bin Imara Muawiyah wa Taslim Al-Hasan bin Ali Al-Amr. Riwayat dari Ibn Abi Sufyan, ya, jadi dari Al-Qasim bin Ja'far. Nah, kemudian ditanya an Abi Amir Asy-Sya'bi, ya, dari Asy-Sya'bi, seorang tabi'in,
Qultu lil Harith, saya berkata kepada Harith bin Hajar, ma hamalal Hasan bin Ali an yubay'a li Muawiyah wa yusallim lahul amr. Apa alasannya Al Hasan bin Ali itu membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan dan memberikan dia legalitas? Maksudnya Hasan itu dia tidak mau tidak ada khalifah. Jadi waktu itu tidak ada khalifah ya, zaman fitnah ya. Umat Islam terpecah. Akhirnya Al Hasan ya sudah, saya tidak akan jadi khalifah, yang jadi khalifah Muawiyah. Qala innahu sami'a man yaqul la takrahu imara Muawiyah. Jadi Al Hasan itu tahu bahwa ayahnya berkata bahwa orang-orang pasti akan membaiat Muawiyah, dan Muawiyah memang bijak dalam politiknya. Seperti itu, karena Hasan akhirnya membaiat Muawiyah bukan atas dasar alasan kosong ya, tapi ada penyebabnya. Beliau tahu bahwa Ali bin Abi Thalib salah dalam ijtihadnya. Maka beliau mengutamakan maslahat umat Islam daripada maslahat kepentingan dirinya sendiri. Sekian dari saya, ini fakta sejarah yang tidak bisa ditutupi. Semoga bermanfaat.